Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih di program kajian Sirah An-Nabawiyah. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah bicara tentang beberapa hikmah di balik terjadinya Perang Uhud. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas taujih ilahiyah, nasihat dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya perang Uhud ini. Kalau kita lihat kondisi kaum muslimin setelah terjadinya perang Uhud ini berbeda dengan kondisi mereka setelah terjadinya perang Badar. Di mana ketika terjadi perang Badar, kondisi kaum muslimin dalam keadaan gembira, senang karena mereka betul-betul full memenangkan peperangan. 70 di antara kafir Quraisy terbunuh dan 70 di antara mereka ditawan. Nah, berbeda dengan perang Uhud ini. Walaupun pada akhir peperangan mereka kembali bisa dikondisikan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak bisa dipungkiri kejiwaan mereka mengalami guncangan yang luar biasa. Bahkan ada di antara mereka yang sampai kembali ke Madinah itu seperti tidak bisa menerima kondisi ini. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan ilaj, mengobati mental-mental yang sedang kalah ini? Kaidahnya adalah bahwa kekalahan dan kemenangan itu bagian dari qadrillah. Siklus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepada orang yang mengantongi syarat-syarat kemenangan, siapapun. Jadi dan sebaliknya kekalahan akan ditimpakan kepada orang-orang yang memang mengantongi syarat-syarat kekalahan. Nah, jadi ini kaidah umum dalam kehidupan kita. Jadi siapapun dia, kalau dia mengantongi syarat-syarat kemenangan, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada dirinya. Nah, jadi dan demikian juga sebaliknya. Nah, kalau kita bicara tentang kekalahan dan kemenangan, kita sering selama ini kalau menghadapi orang yang kalah itu kita nyinyirin, kita sumpahin gitu kan, kita jatuhkan mentalnya, dan ini keliru. Jadi ibarat seorang pejuang begitu atau mereka yang pulang dari sebuah perlombaan dan kalah. Maka orang yang bijak dia tidak nyinyir gitu kan, tidak kemudian menjatuhkan mentalnya, tapi diangkat. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menghadapi orang-orang yang kalah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa firman-Nya. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 137 dan seterusnya. Kita akan kupas bersama. Jemaah yang ada mushaf di rumah ini coba ambil mushaf. Coba buka surat Ali Imran ayat 137 dan seterusnya. Nah, Allah SWT mengawali nasihat bagi orang-orang kalah ini dengan firman-Nya, "Qad khalat min qablikum sunan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Jadi kata Allah memulai taujihnya, "Qad khalat min qablikum sunan." Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunan. Beberapa peristiwa. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Jadi Allah mengajak kita untuk perhatikan sejarah, belajar dari sejarah. Lihatlah sejarah. Nah, karena itu belajar sejarah itu penting untuk menjadi pelajaran bagi kita. Hadza bayanul linnas. Ini kata Allah SWT, bayan Al-Quran ini adalah bayan, penjelasan bagi manusia. Selanjutnya pada ayat 139 dari surat Al Imran, Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan motivasi kepada kaum muslimin yang dilanda musibah dengan kekalahan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Nah, ini ayat luar biasa. Kata Allah, "Wala tahinu," janganlah kalian merasa hina. "Wala tahzanu," jangan juga merasa sedih. Nah, jadi
Allah membangkitkan semangat orang-orang yang kalah ini dengan kalimat wala tahzanu, wala tahinu wala tahzanu. Kenapa? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena Allah, kalian tetap a'launa, berada dalam ketinggian di atas, dengan syarat in kuntum mu'minin, dengan syarat kalian beriman. Karena itu dalam as-sira' bainal haq wal batil, pertarungan antara hak dan batil, ini bukan hanya masalah kalah dan menang, tapi di mana kita berada. Nah, jadi urusan kalah dan menang ini urusan Allah Subhanahu wa taala, Sebab walaupun kita kalah, kalau kita dalam keadaan beriman, maka kita, kata Allah SWT, dalam keadaan a'launa, berada di atas daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan lebih detailnya Allah SWT kembali menghibur kaum muslimin pada ayat 140 dari surat Ali Imran ini. Kata Allah SWT, iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Yamsaskum qarhun, kalau kalian hari ini, yamsaskum qarhun, dilanda luka, kekalahan. Jadi kalau kalian kalah hari ini, kata Allah SWT, faqad massal qauma qarhum misluh, maka musuh kalian telah kalah juga pada perang Badar, maksudnya. Nah, jadi sudah satu-satu. Jadi apa yang harus disesalkan, gitu ya? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari itu, demikianlah peradaban itu, demikianlah kekalahan dan kemenangan itu, nudawiluha bainan nas, kami pergulirkan kepada manusia. Nah, jadi kan itu kalau kita lihat tentang sejarah peradaban Islam, kita akan ketemu apa yang disebut dengan an-nuhud was-suqut, bangkit dan runtuh, kejayaan. Dan demikianlah Allah mempergilirkan kejayaan, kemenangan dan kekalahan itu bainan nas. Untuk apa? Waliya'lamal ladzina amanu, agar Allah SWT tahu mana orang-orang yang beriman. Nah, jadi dengan kalah dan menang, itu Allah SWT ingin menguji kita, mengetahui siapakah di antara kita yang betul-betul beriman kepada Allah dan tidak. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan dengan cara kekalahan itu Allah ingin mengambil di antara kalian itu sebagai syuhada, sebagai saksi. Nah, jadi tidak ada yang rugi di mata Allah SWT. Manusia di hadapan Allah SWT adalah yang beriman. Nah, andai pun kalah, maka demikian cara Allah SWT mengambil di antara kalian sebagai syuhada. Maka dalam perang ini gugurlah 70 di antara kaum muslimin menjadi syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pada ayat selanjutnya Allah kembali menegaskan apa fungsi kekalahan itu. Kata Allah, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Di antara fungsi kekalahan juga adalah agar Allah memisahkan orang-orang yang beriman. Jadi kalimat waliyumahhis tamhis itu di antara maknanya bagaimana cara Allah memisahkan. Jadi kalau kita analogikan kalau ini batang tebu gitu kan. Nah, untuk memisahkan ampas dan saripatinya manis dan sampahnya ini maka dia harus ditamhis, harus diperas. Nah, begitu cara Allah SWT untuk mengetahui orang-orang yang beriman. Sebab kalau kita menang jamaah, maka kita tidak bisa atau nyaris tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan, mana betul-betul orang yang beriman dan setia, mana yang tidak. Tapi dengan kekalahan itu kita bisa mengetahui mana di antara saudara-saudara kita yang betul-betul setia. Karena itu tidak heran kalau kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa untuk mengetahui teman sejati itu bukan ketika kita dalam keadaan berhasil dan menang, tapi teman sejati itu adalah ketika dia menyertai kita dan menemani kita ketika kita dalam keadaan sulit. Nah, demikian fungsi kekalahan. Dan yang paling penting lagi, rahimakumullah, bahwa fungsi kekalahan ini juga untuk sarana Allah SWT menguji keimanan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan mendapatkan surga Allah
masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, sementara Allah SWT belum mengetahui orang-orang yang berjihad minkum di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan mengetahui orang-orang yang sabar. Nah, jadi kekalahan ini fungsinya cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya, manakah di antara hambanya betul-betul orang yang murni berjihad karena Allah dan orang-orang yang sabar. Dan kita tahu bahwa di antara para sahabat Nabi usai perang ini ada yang semacam menyesal dalam hatinya, atau kemudian membicarakan kenapa orang seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair kok bisa kalah, kok bisa meninggal, kok bisa syahid. Maka Allah menyebutkan dalam surat An-Imran ayat yang berikutnya, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Nah, sekarang kata Allah SWT, atau dulu kalian pernah tamannawnal mauta, berharap meninggal dalam keadaan syahid. Nah, kita ingat cerita Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu ketika dia akan berangkat ke medan perang menuju ke Uhud bersama dengan kaum muslimin, dia sempat dilarang oleh anak-anaknya, oleh Rasulullah bahkan sendiri mengizinkan beliau tidak ikut. Dan beliau sudah punya alasan secara syar'i untuk tidak ikut. Pertama, usianya sudah lanjut. Kemudian yang kedua, kakinya cacat pincang sebelah. Kemudian yang ketiga, anak-anaknya sudah cukup mewakili dirinya untuk berangkat ke medan perang. Maka kata Rasul, ya Amr, tidak perlu ikut. Tapi apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, saya harus ikut. Saya ingin menginjakkan kaki saya yang pincang ini ke dalam surga. Artinya dia memang pengen berharap meninggal dalam keadaan syahid. Demikian juga hal yang terjadi dengan Abdullah bin Jahsh, sahabat Rasulullah SAW ini juga demikian. Di pinggiran medan Uhud dia sempat berdoa kepada Allah SWT agar dipertemukan dengan musuh yang ganas, dengan musuh yang sangar, dan musuh ini membunuhnya dan kemudian memotong telinganya dan memotong hidungnya. Artinya dia pengen mati syahid. Maka kata Allah, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw. Sebelum bertemu musuh kalian sudah pengen menjadi syahid. Faqad ra'aitumuh. Nah, sekarang kalian sudah lihat. Wa antum tanzurun. Jadi masalahnya apa? Sungguhnya apa yang terjadi hari ini kata Allah SWT adalah keinginan kalian sebelumnya yang berharap mati syahid. Maka di antara doa kita yang mungkin senantiasa kita lantunkan apa itu? Wa amitna ala syahadati fi sabilika. Kita berharap diwafatkan Allah dalam keadaan syahid. Dan dijelaskan juga bahwa usai peperangan ini ada beberapa orang sahabat Nabi yang merasa semacam belum yakin kok bisa kalah. Padahal baginda Rasul berada di tengah-tengah mereka. Kondisi ini mungkin juga kita alami hari ini. Kok kita bisa kalah? Padahal kita kan orang beriman. Ini sombong Kok bisa kalah? Di tengah-tengah kita kan banyak ulama yang turut mendoakan. Kok bisa kalah? Bukankah kita sudah meminta kepada Allah SWT untuk diberikan kemenangan? Bersama kita adalah orang-orang soleh. Para sahabat mungkin ada yang berpikir demikian. Kok bisa kalah? Sementara Muhammad SAW ada di tengah kita. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam ayat berikutnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad itu kata Allah illa rasul, kecuali rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Jadi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul yang telah meninggal rasul-rasul sebelumnya. Afa in mata au qutila, andai dia meninggal bahkan mungkin terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke agama nenek moyang kalian? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Dan siapa yang kembali kepada agama nenek moyangnya sebelumnya, maka itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Dan Allah sayajzillahu syakirin, akan berikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi ayat ini Allah kembali menemukan momentumnya ketika kalau dalam perang Uhud ini kaum muslimin terbunuh, syahid, dan Nabi sendiri luka. Maka pada suatu saat tiba nantinya, ayat ini menemukan momentumnya ketika Nabi betul-betul meninggal dunia. Di mana para sahabat tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah. Bahkan Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya akan penggal lehernya. Luar biasa. Maka Abu Bakar Siddiq membacakan ayat ini. Maka mendengar ayat ini kata Umar,
bahwa ayat ini betul sudah lama turun, tapi sepertinya saya baru mendengarnya. Nah, jadi ini beberapa hikmah dan taujih ilahiyah yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang kalah pada saat itu dan kepada kita semua hari ini. Jadi taujihat ini ya bukan hanya kepada kaum muslimin yang kalah pada saat itu, tapi juga kepada kita yang juga mungkin mengalami kondisi yang sama, bahwa kita harus diberikan motivasi, diberikan arahan-arahan ya agar bisa kembali merengkuh kejayaan. Demikian, kita ketemu lagi pada video berikutnya insyaallah. Saya Happy Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.